Salam para kesatria. Akhir-akhir ini di beranda sosial media saya, topik yang sering terlihat dan cukup panas dibicarakan itu tentang kelompok sel atau sel group. Mulai dari yang promosi tentang CG sampai ada pula yang menceritakan pengalaman pahit mereka dalam CG. Nah, mari kita bedah bersama fenomena ini. Terutama saya usahakan dalam bahasa yang netral ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para adipati kesatria yang telah mendukung channel ini. Sebelum kita masuk ke debat soal pro kontranya, kita telusuri terlebih dahulu ya sejarah dari kelompok sel atau grup sel ini. Banyak yang mengira kalau CG itu adalah buah dari gereja-gereja modern. Padahal akarnya itu sama tuanya loh dengan sejarah kekristenan. Dimulai dari gereja perdana, di mana umat Kristen masih sembunyi-sembunyi saat beribadah di rumah-rumah. Praktik ini tuh sering disebut sebagai oikos, yang berarti gereja rumah atau gereja keluarga. Hal ini itu tercatat di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 46 sampai 47, di mana saat itu para pengikut Kristus tidak hanya beribadah di bait Allah, tetapi juga memecahkan roti secara bergiliran di rumah masing-masing. Dan hal ini tuh bertahan loh ratusan tahun. Sampai kemudian setelah Kaisar Konstantinus yang agung menjadikan Kristen sebagai agama negara, gereja itu kemudian bertransformasi, berubah menjadi lebih institusional dan dalam tanda kutip kaku. Meskipun begitu, gerakan-gerakan kelompok doa kecil itu tidak pernah pudar sepenuhnya. Nah, kemudian perubahan besar itu terjadi antara abad ke-17 dan 18. Konsep persekutuan doa kecil ini kemudian bangkit lagi, dimulai dari gerakan pietisme yang digagas oleh Philip Jacob Spener. Dia menginisiasi sebuah gerakan Collegia Pietatis yang artinya perkumpulan kesalehan, yaitu kelompok kecil Bible Study yang bertemu di luar ibadah mingguan. Kemudian gerakan ini tuh semakin berkembang di bawah John Wesley, pendiri gereja Metodis. Dia bahkan disebut sebagai bapak sel group modern. Saat menggembalakan jemaatnya, John Wesley itu mewajibkan setiap anggota bergabung dalam kelompok berisi 12 orang untuk saling menjaga dalam kasih yang disebut sebagai class meeting. Nah, sekarang bagaimana CG itu bisa begitu populer diadopsi oleh gereja Pentakosta dan karismatik modern? Nah, hal ini tuh tidak lepas dari peran David Yonggi-cho, seorang pendeta gereja Injili sepenuh Yoido di Korea Selatan. Pada tahun 1964, dia itu sempat pingsan di mimbar karena kelelahan saat menggembalakan ribuan orang sendirian. Dia kemudian menyadari pola ini tuh tidak sehat, di mana jemaat itu hanya tergantung pada satu orang gembala saja. Kemudian dia membagi jemaatnya itu ke dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh kaum awam, bukan pendeta ya. Dan ternyata model ini tuh malah membuat gerejanya tuh tumbuh luar biasa, hingga jumlahnya itu melampaui 800.000 anggota dalam waktu yang singkat. Hal ini karena sel grup itu menganut prinsip biologis, di mana saat kelompok itu sudah terlalu besar, maka akan dipecah atau dengan prinsip multifikasi alias membelah diri. Keberhasilan inilah yang kemudian diadopsi oleh gereja-gereja Pentakosta lainnya. Bahkan hal ini kemudian juga diadopsi oleh Gereja Katolik Roma sejak tahun 1968. Umat Katolik mengenalnya sebagai komunitas basis gerejawi atau yang disingkat KGB. Bahkan khusus untuk di Asia ya, KGB ini menjadi salah satu hasil konferensi Federasi Uskup-Uskup Asia di Bandung tahun 1990, yaitu mereka akan mempromosikan KGB. Mirip dengan CG, KGB ini anggotanya 15-20 keluarga, memang sedikit lebih besar. Ya, kalau secara umum kita mengenalnya sekarang ini dengan istilah lingkungan. Sekarang kita akan melihat sisi positif dari CG. Berikut ini adalah 5 sisi positif yang saya rangkum dari beberapa sumber. 1. Transformasi dari penonton menjadi pelaku. Kadangkala jemaat itu merasa pasif saat ibadah mingguan karena mereka itu menjadi penonton saja. Nah, di CG mereka itu menawarkan ruang bagi jemaat untuk bertanya, diskusi, dan menanggapi firman Tuhan secara terbuka. Di sini, setiap orang adalah bagian penting dari tubuh Kristus yang hidup. Jadi, partisipasi aktif sangat diutamakan. 2. Keluarga kedua. Inilah alasan mengapa CG itu sangat kuat di Indonesia. Masyarakat Indonesia itu kan sangat kuat ya budaya kolektivitasnya.
Beda dengan di Barat yang lebih mengutamakan individualitas. Tidak heran bagi perantau muda, terutama di kota-kota besar, CG itu seringkali menjadi keluarga yang kedua, yang memberikan dukungan sosial di luar kebutuhan spiritual. 3. Validasi, ternyata saya itu tidak sendirian. Nah, ini adalah salah satu kekuatan terbesar CG. Saat kita berbagi atau sharing, kita itu sering menyadari bahwa pergumulan yang kita anggap berat itu ternyata juga dialami oleh orang lain. Ini mengurangi rasa terisolasi dan memberikan kekuatan moral yang luar biasa karena kita itu merasa didukung oleh komunitas yang mengerti keadaan kita. 4. Aplikasi firman yang lebih membumi. Kalau khotbah di mimbar seringkali bersifat umum, diskusi di CG itu jauh lebih personal. Terlebih komunikasi terjadi secara dua arah dan aktif. Kita tidak hanya mendengar ya, tapi juga membahas bagaimana prinsip Alkitab itu diterapkan dalam tantangan nyata di pekerjaan, sekolah, atau bahkan di kehidupan pernikahan. 5. Dukungan doa. Karena jumlah anggotanya itu ya lebih terbatas, dukungan doa yang diberikan itu bisa lebih fokus. Karena pemimpin dan anggota bisa saling mendoakan kebutuhan spesifik, seperti kesembuhan penyakit tertentu atau masalah di kantor secara mendetail satu per satu. Secara umum ya, kalau dirangkum, CG itu sukses karena memberikan sentuhan manusiawi dalam hidup menggereja. Dia mengubah gereja dari sekadar institusi atau gedung yang megah menjadi komunitas yang hangat, intim, dan saling peduli. Hal inilah yang kadangkala menjadi kerinduan bagi para jemaat. Kita sudah melihat sisi positif CG ya, tapi mengapa banyak orang yang merasa trauma atau malah kemudian menjauhi CG? Terlebih akhir-akhir ini di sosial media itu sering sekali ada yang sharing pengalaman pahit ketika mereka di dalam CG. Mari kita membahas sisi negatif CG yang menjadi titik kritis yang seharusnya itu bisa dicegah. Satu, fenomena spiritual abuse. Istilah itu merujuk pada pemimpin rohani yang menggunakan otoritasnya untuk memanipulasi, mengintimidasi, atau mendominasi jemaat demi mencapai tujuan yang dianggap alkitabiah. Spiritual abuse ini tidak selalu terlihat jahat ya secara langsung. Kadangkala eh, sifatnya itu halus yang membuat kita itu redup perlahan. Ya seperti awalnya itu terasa perhatian, tapi kok lama-lama mengontrol kehidupan kita. Banyak laporan tentang pemimpin CG yang kemudian menjadi eksekutor urusan pribadi jemaat. Mereka itu mengatur pilihan karir, mengatur keuangan, hingga melarang hubungan asmara jika pasangan tersebut bukan dari gereja yang sama. Mereka bahkan kadangkala menggunakan taktik guilt tripping, yaitu sebuah taktik di mana anggota itu seringkali dibuat merasa bersalah jika tidak mencapai standar tertentu. Kemudian dituduh memiliki hati yang berdosa jika memahami Alkitab dengan cara berbeda dengan pemimpinnya, atau diancam akan kehilangan berkat jika tidak taat pada arahan. Yang kedua, fokus pada angka, bukan jiwa. Kritik tajam sering dialamatkan pada CG yang sangat mengejar multiplikasi atau pertumbuhan kelompok secara agresif. Walaupun tidak semua ya, tapi dalam beberapa kasus, pemimpin CG itu bertindak seperti sales rohani yang terus mengejar target jumlah anggota. Bahkan mereka kadang juga menuntut anggota lainnya tuh untuk menarik jiwa-jiwa baru. Tuntutan yang sangat tinggi ini seringkali mengakibatkan burnout atau kelelahan luar biasa dan rasa tidak nyaman bagi jemaat gereja lain. Lalu karena fokusnya itu adalah pertumbuhan jumlah, hubungan antar anggota itu seringkali terasa transaksional atau palsu. Karena mungkin mereka itu bergabung karena ada iming-iming tertentu. Begitu seseorang tidak aktif lagi atau berpindah gereja, mereka kemudian langsung di-ghosting atau dianggap sudah tidak selevel lagi, dijauhi begitu. Yang ketiga, resiko teologis. Kumpulan orang yang kurang tahu. Karena CG ini dipimpin oleh jemaat awam yang mungkin belum memiliki pendidikan teologi formal, ada resiko besar yang disebut sebagai pooling of ignorance. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pepatah seperti orang buta menuntun orang buta lainnya. Nah, lalu karena diskusi Alkitab itu seringkali terjebak pada pertanyaan, apa artinya ayat ini buat saya daripada apa makna sebenarnya dari ayat ini tuh bisa memicu munculnya ajaran yang keliru atau bidah yang tidak sengaja. 4. Budaya eksklusivitas.
CG bisa dengan mudah berubah menjadi kelompok tertutup yang merasa bahwa kelompok mereka itu adalah yang paling benar atau yang paling setia dibandingkan jemaat yang lain. Jika model ini tuh dibiarkan terus-menerus, tentu saja dalam jangka panjang akan membuat keadaan jemaat dalam sebuah gereja itu tidak sehat, di mana bisa menciptakan faksi-faksi yang saling bersaing atau merasa superior. Nah, kalau kita tarik garis besar, CG ini jika digunakan oleh tangan yang penuh kasih, dia itu akan menjadi berkat. Namun, jika digunakan oleh tangan yang narsistik atau haus kekuasaan, dia itu dapat melukai. Agar kita tidak terjebak dalam CG yang toksik, berikut ini adalah ciri-ciri CG yang sehat menurut beberapa sumber. 1. Fokus pada Kristus, bukan pemimpin. Kedewasaan spiritual bukan diukur dari seberapa patuh anggota pada instruksi pribadi pemimpin CG, tapi dari seberapa taat kita itu mengikuti teladan Kristus. 2. Menghargai privasi. Komunitas yang sehat harus menjadi tempat yang aman untuk pengakuan dosa atau berbagi beban tanpa takut merasa dihakimi atau nanti dijadikan bahan gosip. 3. Hubungan yang otentik. CG seharusnya itu menjadi tempat menjaga satu sama lain dalam kasih. Tidak hanya sekadar memberikan nasihat kata-kata, tetapi juga memberikan keteladanan sesuai dengan tuntunan Alkitab. 4. Pemimpin yang melayani. Komunitas yang sehat tidak akan menggunakan manipulasi, intimidasi, atau ancaman hilangnya berkat untuk memaksa ketaatan. Pemimpin yang sehat itu akan mengkoreksi dengan kelembutan Kristus, tanpa kekerasan atau keinginan untuk mempermalukan. Dalam konteks yang sehat, kebenaran firman Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada loyalitas kepada brand gereja atau figur pemimpin tertentu. Nah, mungkin kalian punya pendapat yang lain bagaimana ciri-ciri CG yang sehat. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia tentang komunitas sel atau cell group. Jika dijalankan dengan baik, CG ini bisa menjadi saluran berkat dan menjadi keluarga kedua yang saling menguatkan. Ya, semoga tidak ada lagi kisah-kisah miring yang terjadi dalam komunitas Kristiani ya. Tidak hanya pada CG, tapi pada komunitas lainnya juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.